Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah itu adalah bahasa Arab yang mempunyai arti kota yang diberikan cahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah itu artinya apa? Kota yang diberikan cahaya. Nah, kenapa yang asalnya Yasrib kok dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah? Karena ini dikembalikan kepada sejarah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada zaman itu Nabi Muhammad SAW sebelum masuk ke Madinah, Madinah ini gelap gulita, ini banyak orang yang menyembah berhala, bahkan banyak yang membunuh satu sama lain di sini, banyak pertumpahan darah di Madinah ini yang awalnya pada waktu itu dinamakan dengan Yasrib. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad SAW ke tempat ini, berubahlah nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberikan cahaya. Nah, kenapa dengan datangnya Rasulullah ke tempat ini kok disebut dengan kota yang diberikan cahaya? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri itu adalah cahaya. Jadi kalau kita kembalikan kepada sejarah, disebutkan dalam kitab Siratun Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Suyuti, bahwa Nabi Muhammad itu ketika dikandung di dalam kandungan ibunya, siapa ibunya? Rasulullah SAW, Siti Aminah. Ketika beliau berada dalam kandungan, Siti Aminah ini bermimpi keluar cahaya dari perutnya, keluar cahaya, dan cahaya itu menyinari kota Makkah sampai ke Basrah yang ada di Syam. Kemudian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi kenyataan ketika Rasulullah dilahirkan dari perut ibunya, yaitu Siti Aminah, keluarlah cahaya yang sangat luar biasa, dan cahaya itu menyinari semua kota Makkah dan menyinari kota semua Basrah yang ada di Syam. Oleh karena itu Rasulullah disebut dengan cahaya. Dan ketika Rasulullah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah ini, Rasulullah membawa cahaya sehingga dirubahlah tempat ini yang asalnya Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Disebutkan apa? Cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang asalnya kota ini gelap gulita, penuh dengan orang-orang yang menyembah berhala, penuh dengan pertumpahan darah. Dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW ke tempat ini, dirubahlah tempat itu menjadi kota yang diberikan cahaya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah masuk ke tanah haram, yaitu tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita semua sudah dipanggil oleh Rasulullah untuk pergi ke tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita renungi bersama Bapak Ibu bahwa Rasulullah sangat rindu kepada kita, sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita semua. Bahkan ketika Rasulullah berada pada zaman itu dengan para sahabatnya, ketika berkumpul Rasulullah dengan para sahabatnya, Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Ana mashtaqun bi ikhwani, kata Rasulullah, aku sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan hal itu kepada semua para sahabatnya, akhirnya ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata siapa? Kata salah satu sahabat itu. Kemudian Rasulullah menjawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabatku. Siapa saudaranya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku ialah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka mau beriman kepadaku. Itu kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Mereka semua adalah kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita semua sebelum dilahirkan sudah dirindukan oleh Rasulullah. Kita meskipun tidak hidup dengan sezaman dengan Rasulullah, kita sudah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus bangga dengan adanya baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita lagi bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Karena kita semua diciptakan oleh Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulnya saja rindu kepada umatnya, apalagi umatnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita buktikan bahwa kita cinta dengan Rasulullah, kita buktikan bahwa kita rindu dengan Rasulullah. Dengan apa kita harus membuktikan? Yaitu memperbanyak baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita sampai di hotel kita, mari kita baca selawat terlebih dahulu.
seorang yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini setiap harinya tidak lepas dari ribuan salawat. Kemudian setelah ditanya oleh satu orang, Rabi'ah, kenapa kamu kok setiap hari tidak lepas dari membaca salawat kepada Rasulullah, bahkan sampai ribuan salawat yang kamu baca? Apa jawabnya? Jawabnya Rabi'atul Adawiyah adalah karena setiap salawat yang aku baca akan langsung disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salawat itu langsung disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan kenal dengan kita semua. Kalau Rasulullah sudah kenal dengan kita semua, maka insya Allah nanti pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kata Rasulullah, inna awlan nasi yaumal qiyamati aktsarihim alaihi salatan. Sesungguhnya paling dekatnya umatku nanti denganku di hari kiamat ialah orang-orang yang sering membaca salawat kepada kehormatan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita minta salawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat kita ini akan langsung disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan di depan itu sudah kelihatan menara dari Masjid An-Nabawi, dan ini menjadi tanda bahwa kita sebentar lagi sudah akan tiba di hotel kita, yaitu di Masjid An-Nabawi. Mari kita baca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
kita perhatikan sebelah kanan ini adalah Masjid Bilal. Yang kodanya hijau putih itu adalah Masjid Bilal. Insya Allah nanti ketika kita ziarah seperti Madinah, kita akan sampaikan sejarahnya. Ini disebut dengan Masjid Bilal. Sebentar lagi kita akan tiba di dekat dengan Masjid An-Nabawi. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh apa mungkin ada mau sampaikan tentang persiapan jemaah nanti gimana saya gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nama Allah, nama Rasulullah yang berbahagia. Nama hotel kita adalah Sanabil Madinah. Nanti kita sudah siapkan makan malam, tapi kita boxkan karena tadi sudah saya telepon kita datang lebih jam 10. Nanti setelah kunci kita bagikan, Bapak Ibu tunggu dulu, kita mengantarkan koper ke setiap kamar masing-masing. Sambil menunggu koper datang, nanti di kamar itu ada handuk, ada apa, silahkan kalau mau bersih-bersih terlebih dahulu. Walaupun kita masih ngantuk, setelah bersih-bersih, nanti kita turun ke lobi. Nanti saat kita umumkan atau kita sampaikan di grup WA, setelah siap semua, yang mandi ya mandi, ada air hangat, yang tidak mandi juga tidak masalah, yang penting wudhu. Kemudian nanti kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di halaman Masjid Nabawi. Setelah itu kita kembali ke hotel untuk istirahat. Kemudian nanti sholat subuh berjamaah, nanti bareng-bareng. Kemudian nanti tasbihnya berarti besok jam setelah sholat asar, yang bapak-bapak. Kemudian yang ibu-ibu masuk ke keluarganya jam 9. Jam 9 nanti akan dibimbing oleh pembimbing wanita atau ibu-ibu. Nanti kita sampaikan pelan-pelan. Sampai di sini paham insya Allah ya. Jadi nanti tujuannya kita pengenalan lingkungan, sekaligus sholat maghrib dan sholat isya di halaman Masjid Nabawi secara berjamaah. Kemudian karena mungkin perlu istirahat ataupun sehingga kita jangan paksakan nanti kalau sudah tahu jalan berangkat dan jalan pulang, mau tahajud jam apapun, mau jam 4, silahkan saja. Yang penting kita sudah kenalkan lingkungannya. Kemudian di Madinah ini ada 2 kali adzan. Adzan yang pertama jam berapa Ustaz? Adzan pertama sekitar jam 4. Kemudian adzan yang kedua itu yang adzan subuh. Subuhnya nanti kita fotokan jam-jamnya, jam 5 atau jam berapa Ustaz? Sekitar jam 5. Jam 5 kurang tapi mungkin kita kalau berangkat jam 4 berarti itu belum adzan subuh, tapi masih bisa untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Kemudian menunggu sampai sholat, sampai adzan subuh tiba. Sanabil Madinah Mas. Sanabil Madinah. Ya depan. Ya sebentar lagi kita tiba di hotel kita. Siapkan barang bawaan masing-masing yang ada di dalam bus ini. Kalau untuk koper buat
tugas yang menurunkan ya. Ya, kita kumpul nanti di label sambil kita bagikan kuncinya. Ya, ini label kita Sanatul Madinah.